Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allahu fi muhkami kitabihi wa sadaqallahu al-aliyyul azim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallaha alayhi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Assalamu ala al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Ikhwani wa akhwati jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang harus selalu diingat dan dikaitkan dengan peristiwa Karbala adalah fenomena kematian yang menjadi rebutan dan menjadi cita-cita para pemuda, kaum tua, wanita, bahkan anak-anak yang bersama Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Ketika kita berbicara tentang Karbala, kemudian kita memisahkan pembicaraan kita, analisa kita, apapun yang terkait dengan Karbala, apabila kita pisah dari fenomena ini, maka kita segera akan menghilangkan esensi dari perjuangan dan kebangkitan Al-Husain alaihissalam di Karbala bersama para keluarga dan sahabat-sahabat setia beliau. Adanya kematian yang menanti mereka, adanya semangat yang begitu berkobar-kobar untuk menyambut kematian yang direbut dengan penuh kesadaran, bukan kematian yang menyerang tanpa dikehendaki oleh yang diserang, namun kematian yang memang dipilih, kematian yang bersifat wa'i, kematian yang penuh dengan kesadaran, bukan sesuatu yang dipaksakan sehingga dia tidak memiliki ikhtiar untuk menolak atau menerimanya, namun kematian yang menjadi cita-cita para pejuang bersama Al-Husain di Karbala adalah kematian yang benar-benar disadari oleh si pemilihnya, kematian yang diniatkan untuk sebuah tujuan besar, bukan kematian yang tidak akan memberikan kesan dan bekas. Kematian di dalam peristiwa Karbala bukan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya, baik oleh Al-Husain maupun oleh para sahabat dan keluarga setia beliau. Namun dengan penuh kesadaran sejak langkah awal kepergian mereka dari kota suci Makkah menuju Al-Iraq, semuanya menyadari bahwa mereka hanya pergi ke Irak untuk menyambut cawan syahadah, tidak lebih dari itu. Karenanya di berbagai kesempatan, tempat pemberhentian yang dilalui oleh Al-Husain dalam perjalanannya menuju Al-Iraq, beliau selalu mengingatkan dan mengingatkan, kita hanya akan datang untuk menyambut kematian dan bukan datang untuk menyambut sebuah kemenangan di dunia yang mungkin menjadi bayangan dan anggapan sebagian yang tanpa kesadaran penuh
bergabung dengan Al-Husain alaihissalam. Di berbagai kesempatan Al-Husain mengatakan, dan ketika ada berita-berita yang akan menjadi bahan ujian bagi mereka yang punya kesadaran atau mereka yang hanya bergabung dengan Al-Husain untuk tujuan-tujuan tertentu, karena sebagian beranggapan bahwa Al-Husain datang ke Al-Iraq dengan sambutan mawar, dengan hamparan permadani merah. Mereka membayangkan bahwa Al-Husain sedang dinanti oleh para pecintanya, sedang dinanti oleh mereka yang mengeluh-eluhkannya untuk menyerahkan kekuasaan dan memimpin mereka. Karenanya sebagian kemudian merasa tergiur dan tertarik untuk bergabung bersama Al-Husain. Namun berbagai peristiwa pahit yang dialami oleh para pejuang yang diantaranya telah beliau kirim ke kota Al-Kufah, misalnya seperti Muslim ibn Aqil. Ketika berita syahadah Muslim ibn Aqil, berita syahadah Urwah ibn Hani dan lain sebagainya disampaikan kepada Al-Husain, Al-Husain segera menyampaikan berita itu kepada mereka yang bergabung bersama Al-Husain. Tidak ada yang beliau rahasiakan, tidak ada yang beliau sembunyikan. Kondisi apapun yang sedang terjadi di kota Kufah, baik menguntungkan maupun merugikan, tidak ada yang dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh Al-Husain. Sehingga ketika berita syahadah Muslim ibn Aqil sampai kepada beliau, beliau segera mengumpulkan orang-orang yang bergabung bersama beliau dan disampaikan berita itu. Telah datang berita yang menyakitkan bahwa Muslim ibn Aqil telah terbunuh dan para pecinta kami di Kufah telah berkhianat dan membalik kesetiaan mereka, bukan untuk kami Ahlul Bait namun untuk Banu Umayyah. Kemudian sejarah mencatat fatafarraqu, maka bercerai-berailah, berpisahlah mereka yang bergabung dengan Al-Husain dengan tanpa basirah. Yang tersisa dari berita-berita yang selalu disampaikan hanya orang-orang yang memang dengan setia berangkat bersama Al-Husain dari kota Makkah. Adapun sebagian orang yang ikut-ikutan di tengah jalan ketika mendengar rombongan Al-Husain keluar dari kota Makkah, sebagian ikut bergabung, itu akan kemudian segera meninggalkan satu persatu Al-Husain alaihissalam. Ketika mereka menyadari bahwa mereka bukan datang ke sebuah negeri yang akan menyambut mereka, namun akan datang ke sebuah tempat yang akan justru membawa kematian mereka. Sekali lagi bahwa fenomena kematian yang ada dalam peristiwa Karbala bukan sesuatu yang tidak terbayangkan, bukan sesuatu yang tidak pernah disampaikan dan ditegaskan oleh Al-Husain alaihissalam. Sejak awal kepergian Al-Husain selalu menegaskan bahwa kita hanya akan menyongsong kematian, kita hanya akan menyongsong syahadah, dan kematian itu adalah kematian yang kita pilih, kematian yang kita pilih dengan penuh kesadaran, yang kita pilih dengan sepenuh ikhtiar kita demi tujuan-tujuan yang sangat besar dan sangat mulia. Karena ada beberapa cuplikan yang ingin saya bacakan, bahwa di antara pernyataan Al-Husain alaihissalam ketika beliau ingin meninggalkan kota suci Makkah menuju Al-Iraq, seperti yang telah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, bahwa Al-Husain mengatakan wa khuyyira li masra'un ana laqihi, dan telah dipilihkan untukku tempat kematian dan model kematian yang aku akan sambut kematian itu. Ka'anni bi awsalin tuqatti'uha uslanul falawat bainan nawawis wa Karbala. Seakan aku telah menyaksikan jasad-jasad dan raga-raga yang akan dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas di padang pasir itu. Itu disampaikan kepada mereka. Kemudian beliau juga telah menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa
siapa di antara kalian yang telah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian, hendaknya dia bergabung bersama kami. Namun, apabila seorang ingin bergabung kepada kami dengan kami untuk menyambut kejayaan dunia yang hanya sementara, kemenangan yang mungkin dibayangkan olehnya, hendaknya dia segera berpisah dan meninggalkan rombongan kami. Beliau menegaskan demikian di antaranya, man kana badilan fina muhjadah, barang siapa di antara kalian ada yang siap mengorbankan jiwanya untuk kami, muwaqqinan ala liqa'illahi nafsahu, mempersiapkan dengan serius jiwanya untuk berjumpa dengan Allah, maka falyarhal ma'an, hendaknya dia bergabung dan berangkat bersama kami. Sementara yang tidak punya kesiapan untuk mengorbankan jiwanya demi kami Ahlul Bait, tidak mempersiapkan jiwanya untuk bertemu dengan Allah, hendaknya tidak bergabung bersama kami. Karena apa yang akan dia cita-citakan tidak akan pernah dia dapat. Karya Al-Husain dalam salah satu surat beliau kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, surat yang sangat pendek, surat yang sangat ringkas, beliau kirimkan dari kota Makkah ke kota Madinah untuk saudaranya yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Beliau mengatakan dalam surat yang tidak lebih dari cuma sebaris, man lahiqa bi ustushhid, yang bergabung bersamaku dia pasti akan mati syahid. Wa man lam yalhaq bi lam yablughil fath, yang tidak mau bergabung tidak mungkin mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Wassalam. Surat yang sangat ringkas dan pendek ini menggambarkan bahwa perjuangan beliau hanya untuk syahadat, perjuangan beliau hanya untuk kematian. Namun sekali lagi bukan kematian tanpa ikhtiar, bukan kematian tanpa tujuan, namun kematian yang dipilih dengan sepenuh ikhtiar dan untuk tujuan yang sangat besar dan mulia. Itulah kematian yang disebut dengan kematian syahadah, yang akan menyuburkan tanah-tanah yang tandus dalam jiwa-jiwa umat. Kematian, sekali lagi, kematian yang dipilih dengan sepenuh ikhtiar. Beliau juga menyebutkan dalam salah satu pernyataan beliau mengatakan ketika ada ancaman-ancaman yang dialamatkan kepada beliau, maka beliau mengatakan, khuttal mautu ala wuldi Adam mahattal qiladati ala jidil fatat. Telah digariskan dan dililitkan kematian itu kepada putra-putra Adam seperti kalung dililitkan di atas leher seorang wanita. Kematian adalah sekali lagi sesuatu yang selalu diingatkan oleh Al-Husain kepada para sahabatnya. Karena sejarah mencatat, bahkan diambil dari mulut musuh-musuh Al-Husain, bahwa ashab Al-Husain, mereka yang bergabung dengan Al-Husain, mereka sifat dengan ahlul basair, orang-orang yang memiliki al-basirah, memiliki mata hati yang tajam, memiliki jiwa yang sangat tajam untuk bisa menentukan sikap yang harus mereka ambil dalam kehidupan dunia ini.